tidak semua yang kita hadapi akan menghasilkan keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Aryati, di channel Motivasi. Semoga channel ini menemui Anda dalam kebahagiaan dan kedamaian. Amin. Kali ini kita masih akan membahas tentang keberanian. Seseorang itu disebut berani bila bagaimana? Yang disebut berani adalah melakukan yang selama ini Anda takuti. Orang yang penakut dikalahkan oleh orang yang berani. Orang yang berani dikalahkan oleh orang yang nekat. Orang yang nekat dikalahkan oleh orang yang gila. Dan orang yang gila dikalahkan oleh orang yang beruntung. Beruntung atau bejo di dalam kehidupan itu jangan dijadikan perhitungan, karena keberuntungan itu adalah kewenangan Tuhan, bukan kewenangan kita. Beruntung atau tidak beruntung itu adalah keputusan Tuhan. Jadi, beruntung itu keputusan Tuhan kecuali Anda dinamai bejo atau beruntung oleh ibu Anda. Tugas kita di dalam kehidupan adalah memilih di antara ini yang paling berani, yaitu paling bawah, tapi bukan yang beruntung, yaitu gila. Apakah kita harus gila? Ya, karena gila itu kan pendapat orang lain. Penakut itu selalu menyebut pemberani gila. Kesimpulannya, jangan jadi orang yang penakut. Berani saja. Masalah atau hambatan itu dihadapi, bukan dikeluhkan. Orang berani itu menghadapi. Lalu, kalau ada yang bilang begini, tapi kan tidak semua yang kita hadapi akan sukses kita laksanakan. Ini bahasanya pemberani atau penakut? Itu bahasa penakut. Tidak semua kan, Mbak Heni, yang kita hadapi akan sukses kita lakukan? Betul, tidak semua yang kita hadapi akan menghasilkan keberhasilan. Tapi tidak ada keberhasilan kalau masalahnya tidak Anda hadapi. Jadi hadapi saja. Terus kalau ada yang bilang begini, kalau saya tidak berani menghadapi, bagaimana? Kan untuk menghadapi harus berani. Untungnya ada istilah yang cantik sekali. Jika kita tidak berani menghadapi, maka ikhlaslah hadapi. Beda nggak antara berani menghadapi dengan ikhlas menghadapi? Beda. Kalau berani menghadapi itu, sini, masalah, aku hadapi. Tapi kalau ikhlas menghadapi itu, ya wis, aku nggak ada pilihan lain. Mau gimana lagi? Kalau ikhlas itu, misalnya, ya wis, aku nggak ada pilihan yang lain. Mau apa lagi? Aku laksanakan aja. Itu namanya ikhlas. Orang yang menghadapi masalah dengan ikhlas itu karena tidak berani, tapi terpaksa. The power of kepepet. Ikhlas, terima, mau apa lagi? Tidak dihadapi, menyiksaku. Dihadapi, tidak berani, tetapi harus dihadapi. Jadi, hadapi dengan ikhlas. Berarti, keikhlasan itu adalah jenis keberanian karena keberserahan. Jadi, orang yang berserah
tidak lagi dibedakan antara penakut dan pemberani. Ya memang berserah. Orang yang berserah itu alamiah. Alamiah kata dasarnya adalah alam. Siapa pencipta alam? Yaitu Tuhan. Berarti orang yang alamiah itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu pencipta alam. Contoh, melamar bekerja. Ada berapa banyak orang yang takut melamar bekerja karena sudah membayangkan ditolak? Banyak sekali. Mapnya hanya dipegang, tapi tidak diberikan ke perusahaan atau ke tempat dia ingin bekerja. Mulai dari sekarang, jangan takut ditolak. Nikmati derita ditolak itu. Bukankah Anda berdoa lebih khusyuk waktu sakit hati? Bukankah hati orang yang teraniaya itu mengindahkan doa? Jadi, kalau begitu, takut ditolak, sampaikan, nyatakan cinta. Siapa yang sekarang sedang mencintai seseorang tapi takut menyatakan? Nyatakan. Di antara kita, sahabat-sahabat kita yang hatinya baik ini, yang nanti besar ukuran hidupnya adalah yang berani melakukan yang ditakutinya. Dia tahu ada resikonya. Dia juga hadapi. Lalu, waktu terjadi kesalahan, diterima dengan ikhlas. Kemudian, dia hubungkan hatinya yang tersiksa ini dengan Tuhan. Lalu bilang, Tuhanku, Kau buat aku gagal dan merasakan ini supaya aku menyiapkan diri bagi kesempatan berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan yang saya katakan atau saya lakukan di dalam video ini. Terima kasih, pembahasan kita sudah selesai. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Anda diberikan umur yang panjang dan penuh berkah, diberikan rezeki yang lancar dan melimpah, diberikan kesehatan, kesuksesan di dunia dan akhirat, dan semoga kita bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. From Jogja with Love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.